saya akui teman-teman Kristen banyak yang berkata congkak, sembarangan mengatakan Hagar itu bagaimana, Ismail itu haram. Tapi sesungguhnya di dalam kekristenan, kalau mereka paham ajaran Kristen, Ismail bukan anak haram. Dia anak sah. Bahkan anak yang diakui di Alkitab masih menikah sekali lagi Nabi Ibrahim dengan Keturah. Anak-anaknya pun adalah anak sah. Pernikahannya sah, bukan selingkuh. Jadi tidak ada istilah anak haram. Masalah perbedaan yang mana anak yang dijanjikan antara Ishak dan Ismail itu akan sepanjang zaman menjadi persoalan, Bang. Bukan dengan kami Kristen saja, dengan Yahudi juga. Yahudi dengan Kristen berkata Ishak. Lalu Muslim berkata Ismail yang hampir dikurbankan di Bukit Moria. Oke. Tapi saya juga menemukan banyak bukti-bukti yang bisa mengarah kepada Ismail sebagai yang hampir dikorbankan itu. Oke, jadi itu. Jadi segala kemungkinan masih terbuka di sana. Karena ini teks kuno, tidak berbicara secara literal seperti kata-kata pada zaman kita. Jadi memang hanya penafsiran lah yang bisa kita gunakan. Karena sudah terlalu tua teks ini untuk dipelajari. Sekali lagi, Abang bilang tadi tentang tidak mengikuti ajaran para nabi, mungkin sebagian besar Kristen seperti itu. Tapi perlu saya katakan bahwa kami di gereja Advent masih mengajarkan perlunya sunat untuk kesehatan. Prinsipnya bukan lagi wajib, tapi seperti di kalian mungkin statusnya sunnah. Karena pertimbangan kesehatan, bukan lagi sebagai kewajiban hukum. Lalu mengenai Abang bilang makan binatang yang haram, jangankan babi, Bang, lele aja tidak kami makan. Ini Hesti, katanya pernah ini dari sekolah Advent. Tahu dia ini. Jangankan itu, kopi dan teh pun nggak boleh kami minum demi hukum menjaga tubuh ini supaya sehat. Jadi kalau masalah di dalam Taurat, 10 hukum itu kami jalankan, Bang, di gereja Advent. Dan banyak lagi perintah-perintah yang lain di dalam Taurat itu masih tetap kami laksanakan di dalam gereja kami. Tetapi dengan melaksanakan itu memang kami di kekristenan dianggap sebagai bidat atau bid'ah. Dianggap melenceng dari keputusan gereja-gereja pada mulanya. Nggak apa-apa. Pendeta Stephen Tong menuduh gereja Advent sebagai bidat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biasa aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi kita yang kita laksanakan happy-happy aja kok. Kita melaksanakan nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak makan darah, nggak makan lele, nggak makan udang, siput, kerang, nggak makan belut, nggak apa-apa kok. Jadi kami kalau masuk ke warung Padang, meskipun Muslim, masih milih mana yang bisa dimakan. Gitu loh, masih tetap. Cuman yang kurang di gereja kami adalah hukum koser. Hukum kosernya bangsa Israel atau Yahudi tidak kami gunakan. Mereka kan daging itu walaupun halal harus diperas. Nggak boleh ada warna merahnya sama sekali. Karena merah itu darah. Baru dinyatakan koser. Gitu. Jadi begitu, Bang. Jadi mungkin ya teman-teman yang lain boleh lah. Jadi kita juga sesama Kristen yang mendengar di bawah ini, ya akui kalau memang ada kekurangan. Yesus mati di salib kita akui, tetapi bukan untuk menghalalkan babi. Masa harus mati seseorang untuk bikin babi halal? Nggak segitunya juga kali Tuhan itu. Dan saya percaya apa yang sudah dinyatakan haram oleh Tuhan sejak zaman dahulu, tidak mungkin dia berubah. Kita juga yang mengatakan Tuhan tidak berubah. Masa dulu dia bilang haram, sekarang jadi halal? Nah, teman-teman Muslim juga, kalau memang kalian masih mengikuti hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Pencipta semesta alam sejak semula, ya udahlah, lakukanlah Taurat itu dengan benar. Jangan hanya babi tidak kalian makan, lele pun jangan makanlah, karena itu tertulis di Taurat, nggak boleh dimakan. Gitu. Jadi, mari saling menegur, terima atau tidak terserah, ya kan? Tapi jangan memaki. Saya hormati. Sampai sejauh ini, keluarga saya mayoritas Muslim. Mertua saya juga Muslim. Kakek saya 3 Muslim, 2 Kristen. Jadi nggak ada persoalan di kami. Kalau menikah masuk masjid, biasa aja kami menghadiri acara pernikahan di masjid. Di gereja pun datang dari orang Muslim. Di keluarga kami... Istri Abang Kristen apa Muslim? Dari Muslim. Namanya Siti Farida. Jadi istri Abang kok Kristen kan? Ya dia cinta sama saya. Di mana sih kau Hesti? Udah jangan dibawa ke sana dulu lah. Dalam Banyuma lagi nih. Si Hesti ini sebentar lagi, sedikit lagi. Jadi saya ini hanya mau menerangkan ini, saudara-saudara, teman-teman semua, supaya jangan teman-teman Kristen juga jangan dibiasakan memaki-maki.
Kita punya beban untuk mengasihi semua manusia. Nabi Muhammad itu pernah ada sebagai manusia di muka bumi ini. Kalau memang kita mengikuti Yesus, hormati Nabi Muhammad. Paling tidak jangan kamu caci maki dia. Jangan kamu rendahkan, baik sahabat-sahabat para nabi, baik Aisyah siapapun, Fatimah dan sebagainya. Kita tidak boleh menghina mereka. Ini, kalau memang kita mengikuti ajaran Yesus untuk mengasihi sesama kita manusia, Hesti ini pun meskipun bentak-bentak saya kasih dia, I love you Hesti. I love you. I forgive you. Beragama itu santai, Hesti. Jangan kamu beragam terlalu galak. Mari santai dalam beragama. Tentang misionari. Bang Juma, saya tahu keresahan Anda dari api. Saya tahu. Dan saya sampai hari ini tidak, walaupun saya berpendidikan teologi seperti ini, saya tidak setuju lagi dengan apa yang Anda sebut dengan kristenisasi atau mengajak-ajak orang lain untuk berpindah agama. Saya tidak setuju. Tebarkan kebaikan dari ajaran agamamu. Orang mau pilih agamamu terserah dia, jangan ajak-ajak. Itu prinsip yang saya pegang. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Silakan, Bang Juma berdakwah silakan. Orang Kristen menginjil. Udah gantian bicara, Bang. Silakan. Kok nggak ada topik sih, Bang Juma? Kok nggak ada topik? Oke, silakan. Saya mute. Ya. Oke, baik. Ya, jadi gini, saudara saya ya. Advent ini, mohon maaf nih sebelumnya. Dengan munculnya agama Advent, membuktikan bahwa nabi-nabi palsu itu ada di Kristen. Karena Advent ini muncul kemudian untuk memperbaiki hal-hal yang salah dalam tubuh Kristen. Sayangnya Advent ini tidak bermuara kepada Yudaism, tetapi hanya menggunakan kitabnya orang Kristen terdahulu untuk membuat sekte baru. Satu hal sebelum saya masuk ke situ. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Apa seruannya di sana? Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel. Jadi Musa dikatakan berkata kepada orang Israel. Kalau kemudian orang Israel yang diseru, maka harus dipahami secara kelompok. Harus dipahami secara nasab, silsilah. Apa yang diterangkan di sana? Musa teriak, Musa berkata, Musa bersabda, Musa menyatakan firman Tuhan kepada Bani Israel. Cakupan daripada Bani Israel berarti 12 suku. Jadi Musa teriak kepada 12 suku, Bani Yakub, anak-anak Yakub diteriaki oleh Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Yakub, kepada anaknya Yakub? Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Jadi di antara saudara 12 ini, lingkungan 12 suku ini, mereka akan mendapatkan seorang nabi. Siapa saudara-saudara Bani Yakub? Bani Esau? Tak mungkin. Lalu kemana perginya? Karena Israel dengan Esau cuma berdua. Apakah dari keturunan Esau? Siapa dari keturunan Esau? Yang kemudian sama seperti Nabi Musa. Kepada orang Israel, berarti kepada 12 suku, diteriaki oleh Musa. Wahai kamu semua 12 suku Israel, Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti aku di antara saudara kalian. Nah, saudara Bani Israel siapa? Bani Yishmael. Bani Esau nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kalau begitu, naik ke atas, saudara daripada Bani Israel siapa? Bani Israel yang dimaksud di sini adalah Bani Yakub. Bani Yakub ini berarti 12 suku. Saudara dari 12 suku ini siapa? Tidak mungkin Vatikan, tidak mungkin Roma, nggak mungkin Yunani. Siapa keturunan daripada Abraham di luar daripada Bani Yakub? Bani Kedar. Sehingga pola keimanan, pola ketuhanan, pola keagamaan, pola ibadah hanya tertuju kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Itu jelas itu.
Kecuali ada bantahan dari pihak Kristen, oh salah Bang Suma, yang dimaksud itu adalah Bani Esau. Oke? Silakan, siapa yang Bani Esau kemudian yang sama seperti Nabi Musa? Paulus? Gak mungkin. Lukas? Tak mungkin. Markus? Tak mungkin. Penulis Yohanes? Tak mungkin. Lalu siapa mereka ini? Saudara-saudara dari anak-anak Yakub. Ingat, bukan anak Yakub, tapi saudara dari anak Yakub. Saudara dari anak Yakub, satu, Bani Esau. Dua, Bani Khedar, Bani Ismail, Bani Nebayot. Itu saudara-saudara daripada Bani Yakub. Jadi Kristen, mohon maaf nih, mohon maaf, apalagi Advent jauh. Advent itu adalah sesuatu yang dibuat pada tahun 1880 sekian, kalau saya nggak keliru. Dikarenakan kekecewaan, keputusasaan terhadap hal-hal yang justru bertentangan dengan buku yang mereka genggam. Maka lahirlah Advent, yang mencoba untuk melakukan pendekatan secara spiritual terhadap ajaran para nabi. Itu betul itu. Tetapi permasalahannya kemudian adalah hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani siapa? Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Satu. Yes, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa, hukum yang didatangkan kepada Nabi Musa adalah warisan untuk Bani Yakub saja. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak ajarkan kepada bangsa lain. Kristen tidak punya hak, apalagi, mohon maaf, apalagi Advent. Jadi Advent itu hanya mendapatkan titisan, tetesan air dari Septuaginta yang dibawa oleh agama Katolik di abad keempat, sampai muncul agama Advent. Mohon maaf, ini fakta, kita harus berbicara. Jadi kalau untuk mengetahui siapa pelanjut dari ajaran para nabi, siapa yang melanjutkan kerajaan Daud, tentu saudaranya sendiri, yaitu Bani Khedar. Makanya tadi saudara, saya mencoba untuk membawa Yesaya 42 itu. Kenapa? Cakupan Al-Quran muncul di dalamnya. Contoh, misalnya di dalam As-Surah ayat 52 misalnya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qatalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh kami dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab tersebut dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara ciptaan kami, di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh fa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar pembimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Seluruh manusia. Litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi dia akan datang menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Hukum Nabi Musa tidak bisa ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Kenapa? Karena hukumnya hanya berlaku kepada bangsa Yahudi. Contoh Sabat. Keluaran 31 nomor 16, nomor 15, 16, 17. Hukum Sabat itu adalah perjanjian kekal hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ada non-Israel yang mencoba untuk masuk ke sana, berarti dia serigala nyamar. Itu satu poinnya. Hukum Yesus yang didatangkan untuk Yesus. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Demikianlah Tuhan mengutus seorang juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Iman Islam mengaku itu. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kami umat Islam beriman kepada konsep itu, bahwa Nabi Isa atau yang kalian sebutkan Yesus telah menyatakan diri dalam Al-Quran, inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Kepada siapa? Ila Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa untuk Bani Israel.
Yesaya 19:20, juru selamat untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Yesus untuk Bani Israel. Nabi Musa mengatakan innani anallah. Yesus juga mengatakan innani Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah. Ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Lalu Nabi Muhammad apa? Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk berkasih sayang kepada seluruh alam semesta. Tapi Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Jadi kita yang bukan Bani Israel jangan nyamar. Sesempurna apapun ajaran kasih yang kita anut, sehebat apapun ajaran yang kita bawa, sebenar apapun menurut hitungan kita dalam prosesi bertuhan, dan juga menghambakan diri serta mengaplikasikan hablum minan nas, hubungan kasih kepada seluruh manusia. Tapi kalau kita bukan Bani Israel, wong jangan ngaku-ngaku Bani Israel toh. Karena kenapa? 30 detik terakhir. Karena kenapa? Yesus dan Nabi Musa selalu mewanti-wanti, waspadalah, waspadalah, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Domba Bani Israel, serigala non-Israel. Siapa di antara Yahudi dan Kristen yang nyamar menjadi Yahudi? Apakah Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi? Sekarang saatnya kita menggunakan logika sehat. Karena Yesus selalu mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Waspada kepada siapa? Nabi palsu. Pada siapa? Serigala. Pada siapa? Penyesat. Pada siapa? Ahli Taurat. Pada siapa? Orang Farisi. Ada nggak dia mengatakan waspadalah kepada orang Islam, waspadalah kepada orang Arab? Tak ada. Selalu mengatakan waspada kepada ahli Taurat, selalu waspada kepada orang Farisi, selalu waspada kepada orang munafik, waspada kepada nabi-nabi palsu.